Shalom warga kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai. Tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah. Dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata jangan takut. Dia mengembuskan Roh Kudus. Dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka untuk semua, mereka menerima kuasa. Dan kita tahu Kisah Rasul 3, bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan itu hari raya, yaitu saudaraku buah sulung. Ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka, ya, menjual apartemen mereka, menjual rumah mereka kedua dan sebagainya, diserahkan di kaki rasul-rasul dan tidak ada seorang pun yang kekurangan pada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya melihat sendiri orang buta dicelikkan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa. Tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ. Tidak ada warteg di sana. Tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari sorga. Sehingga mereka sepatunya tidak rusak. Pakaiannya tidak jadi dimakan ngengat selama 40 years. Bukan cuma itu, mereka bisa memberikan yaitu korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kemah suci di padang belantara, Musa berkata cukup, nggak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God is a God of abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu pesawat jet, ya. Pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Tidak usah minta jet pribadi, bikin repot, ya. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang Dia berikan kepada kita sampai ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance. Dan kekayaan dan kemuliaan Sang Raja akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan lewat eklesianya. Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.
Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Prokes diutamakan. Kita saling jaga. Ayo ibadah onsite.
atasih bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan Wow, puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari kita buka hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang spesial ini. Kami bisa sama-sama beribadah dari rumah masing-masing dan kami tahu Engkau ada dengan kami saat ini. Karena itu kami sangat menghormati hadirat-Mu, menghormati firman-Mu ya Tuhan, dan kami juga sadar bahwa kami membutuhkan firman-Mu karena kami tidak bisa hidup di luar Tuhan dan di luar firman Tuhan. Bicara secara khusus spesifik dalam tuntunan Roh Kudus sehingga kami mengerti isi hati Tuhan untuk kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati, kami haus sekali, tanah kami subur sekali untuk mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul dari pelajaran kita kali ini agak sedikit berbeda dari serial yang kemarin. Flavor of Favor. Atau flavor itu bisa disebut rasa, aroma, bau, ya. Nah, itu flavor of favor. Favor adalah kemurahan. Dalam hal ini konteksnya kemurahan Tuhan, kebaikan. Bisa juga berarti kasih karunia di situ ya. Flavor of favor berarti keharuman dari kebaikan Tuhan. Atau keharuman, rasa, aroma dari kasih karunia Tuhan. Tentunya lewat kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama dari Keluaran pasal 40 ayat 25. Wow, saya suka ini. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan. Perhatikan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya, nah ini perhatikan, ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Perhatikan, ada dua kata yang saya kasih highlight warna merah di situ. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan dalam konteks Keluaran pasal 40 ini, kata-kata ini muncul karena ini adalah order atau peraturan yang Tuhan sendiri berikan, perintahkan lebih tepat, kepada Musa untuk
membuat atau mengadakan kemah suci atau bait suci. Nah, seperti yang suka kita ikuti beberapa kali kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Lama, dalam pelajaran atau bacaan yang berhubungan dengan bait Allah, bait suci, di dalam kitab-kitab Musa, ya, Kejadian, Keluaran, terus sampai Imamat apalagi, itu sering sekali kita melihat ada ukupan, ada wangi-wangian, ada dupa, ya, ada harum-haruman, ada flavor yang selalu ada di sekitar kehidupan orang percaya. Dan itu selalu berhubungan dengan order atau peraturan Tuhan terhadap pola ibadah atau cara ibadah umat Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, flavor atau wangi-wangian atau dupa, kemenyan, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, selalu berhubungan paling tidak pada dua hal. Dia selalu berbicara kekudusan, dia selalu berbicara doa atau syafaat, atau korban doa gitu ya. So dikasih Tuhan, ada banyak ya, ada banyak korban bakaran dengan harum-haruman, kemudian di awal ketika manusia Adam dan Hawa dan anak-anaknya Kain dan Habel yang mempersembahkan, Tuhan menghirup aroma harum dari persembahan dari Habel gitu ya. Nah itu, jadi wangi-wangian, dupa, keharuman, dan dalam banyak agama pola yang seperti ini mirip sama ada gitu ya. Ada wangi-wangian, ada dupa, beberapa ritual saudara kita Katolik itu harus pakai, saudara suka lihat ya, ada dupa ya, ada kemenyan, ada flavor yang disebarkan di dalam prosesi ya, ritual ibadah mereka. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran kita sekarang? Itu kan? Itu adalah latar belakang teologia. Sebab kemudian dalam perjanjian baru, di dalam Kristus, dalam kasih karunia Tuhan, sebagaimana bait Allah, hidup kita ini yang disebut bait Allah, ditentukan juga untuk menyebarkan keharuman. Sebagaimana konsep kemah suci yang menjadi order Tuhan kepada Musa, seperti yang barusan kita baca, contohnya. Jadi kita ini sebagai kemah suci di mana Tuhan sangat peduli terhadap order, aturan kemah suci, pun sama, tidak berubah di dalam Kristus. Ada yang namanya keharuman. Saya tunjukin ayatnya ya, harusnya kita tahu, kita bisa tebak ayatnya. 2 Korintus 2 ayat 14. Ini 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah flavor, ya, kami adalah bau, kami adalah aroma yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Lihat itu, jadi kelihatan sekali bahwa di dalam Kristus kehidupan kita menyebarkan keharuman. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Siang malam biarlah keharuman dupa, let incense arise, ya. Naik ke hadapanmu. Kita suka nyanyikan lagu itu, tapi kalau tanpa pengertian kan repot gitu ya. Jadi kita sekaligus menjelaskan waktu kita nyanyikan lagu itu, kita tahu maksudnya ya. Biarlah keharuman dupa, kemenyan, keharuman Kristus itu naik ya siang dan malam. Nah, sekarang kita mau lihat ada 3 keharuman kemurahan Tuhan dari hidup kita. Supaya lebih clear bahwa hidup kita sebagai terang dunia, sebagai partner Roh Kudus, sebagai eksekutor kehendak Tuhan, kita menyebarkan keharuman Kristus, ya. Kita menyebarkan flavor of favor, gitu ya. Keharuman kemurahan Tuhan. Nomor 1 keharuman yang bisa kita sebarkan adalah keharuman pengenalan akan Tuhan. Ya, ayatnya bilang begitu. Tadi,
ayat 14. Dengan perantaran kami, Ia, Yesus, menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Lagi ya, dengan perantaran kami, lewat kami, partnernya Roh Kudus, eksekutor kehendak Tuhan, terang dunia, lewat kami ini, lewat bait suci ini. Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi yang nomor satu, kita bisa menyebarkan keharuman akan kemurahan Tuhan lewat pengenalan kita akan Tuhan. Saya tulis begini, orang yang mengenal Tuhan, entah kenapa, memiliki aroma yang spesial, ya. Mereka punya bau yang spesial. Orang yang mengenal Tuhan, mereka memiliki ciri khas, ya, dari kehidupan mereka yang mengenal Tuhan. Lewat bisnis mereka memiliki ciri, ya. Integritas itu sebuah keharuman, gitu ya. Misalnya contoh, gitu. Kesabaran adalah sebuah keharuman. Entah kenapa kehidupan kita menjadi keharuman di lingkungan di mana kita berada. Bagi kita yang mengenal Tuhan. Alkitab kan bilang dalam Daniel 11 ayat 32. Orang yang mengenal, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Lihat, dalam situasi krisis, keharuman umat Tuhan bisa tercium. Atau dengan kata lain, di saat krisis, kita bisa dikenal lewat aroma pengenalan akan Tuhan. Lewat sikap kita, cara bicara kita, lewat iman kita. Orang lain ketakutan, orang lain sebar hoaks, kekhawatiran. Tapi kita eksekutor kehendak Tuhan. Partnernya Roh Kudus, terang dunia. Selalu punya ciri dari cara bicara kita. Kita bisa tahu kok orang yang beriman. Kita bisa tahu kok orang yang benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Di tengah krisis. Sekali lagi ya. Kita bisa kenal orang yang kenal Tuhan lewat krisis. Aromanya tercium. Sikapnya tercium. Saudara dikasih Tuhan. Dari cara bicara. Dari sikap dia yang percaya, yang punya iman, yang tidak takut. Ya. Walaupun yang lain sedang dalam keadaan yang khawatir berat, tapi umat yang mengenal Tuhan bisa memberikan aroma yang tercium bagi banyak orang. Nah, dunia membutuhkan itu sekarang. Dunia membutuhkan keharuman pengenalan akan Tuhan. Dunia membutuhkan iman yang tercium dari orang-orang yang beriman, gitu ya. Lagi ya. Dunia membutuhkan iman yang tercium, yang keluar dari orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Saudara, kita orang yang beriman. Masa kita takut kita sebut kita adalah orang yang beriman? Enggak kan? Kita percaya kita orang yang beriman. Bahkan banyak orang percaya dengan yakin. Saya orang percaya, saya orang beriman. So tunjukkan Anda orang percaya. Tunjukkan orang beriman. Tunjukkan lewat apa? Lewat sikap. Bukan sok beriman. Bukan sok kuat. Enggak. Itu enggak dipaksa. Kehidupan pengenalan akan Tuhan bisa keluar begitu saja. Kita tidak tunjuk-tunjukin, orang bisa kenal orang yang beriman. Dari sikap dan kata-katanya. Bukan orang Kristen saja, saudara dikasih Tuhan. Karena banyak orang Kristen yang tidak menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan. Orang Kristen yang baunya, bau ketakutan. Bau hoaks, bau kekhawatiran, bau kepahitan. Aroma yang berbeda. Bukan flavor of favor, saudara dikasih Tuhan Yesus ya. Tapi flavor of kekhawatiran, ketakutan, aroma kematian, aroma ketakutan. Itu yang sedang disebarkan. Nah, lewat firman pagi ini, mari kita mulai dari rumah kita. Sebarkan aroma pengenalan akan Tuhan. Kepercayaan kita pada Tuhan. Lewat sikap. Menahan dirilah dari kata-kata yang melemahkan. Dan keluarkan kata-kata yang menguatkan, membangun orang lain. Coba sudahi perselisihan. Keadaan sudah sulit, jangan tambah sulit lagi. Ya, saudara dikasih Tuhan, sebarkan aroma damai sejahtera. Ya. Sebarkan aroma kedamaian.
orang membutuhkan itu. Sebarkan aroma ketenangan. Nah, orang yang mengenal Tuhan, yang tetap kuat dan bertindak adalah orang-orang yang demikian. Dan menariknya, situasi sulit seperti COVID sekarang ini, masa-masa seperti ini, adalah masa yang sangat-sangat luar biasa, memberi kita kesempatan, memberikan pembedaan yang sangat signifikan, yang sangat nyata. Sebab ini zamannya orang ketakutan dan orang tenang kelihatan banget, ya. Orang yang tidak beriman, orang yang mulai meninggalkan kepercayaannya pada Tuhan, sekalipun masih Kristen, sekalipun masih gereja, masih ibadah online, tapi kata-katanya, waduh ya sudah dikasih Tuhan, tidak ada iman lagi di situ ya. Seolah-olah malah kalau beriman tuh orang yang picik gitu ya, orang-orang yang tidak realistis gitu sudah dikasih Tuhan. Makanya kita belajar banyak tentang iman beberapa waktu yang lalu. Jadi hal yang pertama, keharuman atau aroma atau rasa, flavor yang bisa kita tularkan adalah pengenalan akan Tuhan. Mari kita mulai belajar untuk semakin kenal Tuhan lewat kehidupan kita. Otomatis lahirlah kata-kata dari orang yang mengenal Tuhan. Lahirlah sikap dari kita, sikap yang mengenal Tuhan. Kata-kata iman, sikap iman, dan orang mulai melihat itu, dan orang mulai diberkati. Itulah sebuah keharuman ya, yang menyebar di lingkungan dimanapun kita berada. Nomor 1, keharuman pengenalan akan Tuhan. Keharuman kedua adalah sesuai dengan pembacaan tadi, keharuman kehidupan Kristus. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau. Ya, bau biasanya konotasinya pada yang tidak enak ya. Orang bilang angin fals gitu ya. Bau tapi bau yang tidak enak. Tapi ini keharuman, ini flavor dari Kristus di tengah-tengah mereka. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, bau yang harum dari Kristus. Bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka. Jadi keharuman kehidupan Kristus, biar itu menjadi sebuah aroma di kantor saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan, keharuman kehidupan Kristus, biar menjadi aroma di rumah saudara. Harum, ya saudara dikasih Tuhan, menyebar lewat kehidupan kita, dari kehidupan kita. Kristus, sikap Kristus, karakter Kristus, sifat Kristus, keserupaan Kristus, termasuk ya, kuasa Kristus, kuasa kesembuhan Kristus. Mari saudara dikasih Tuhan, biarlah kita menyebarkan itu. Menyebarkan keharuman. Nomor 1 tadi, tentang pengenalan akan Tuhan. Tentang kita menguasai diri kita dari ketakutan, kekhawatiran, dari hoaks. Kita sebarkan iman, kita sebarkan keberanian di dalam Tuhan. Tapi nomor 2 kita sebarkan apa? Kita sebarkan kehidupan Kristus yang keluar dari kita di tengah-tengah mereka. Jadi akhirnya dunia bisa memiliki pengharapan. Kenapa? Karena kehadiran kita memberikan keharuman yang luar biasa. Saya bilang begini, semua kehidupan Yesus yang kita hidupi adalah sebuah keharuman yang menyembuhkan. Semua kehidupan Kristus, semua kehidupan Yesus yang coba kita hidupi, kita praktekkan lewat perspektif Kristus, sikap Kristus, tindakan Kristus. Itu sebuah keharuman yang menyembuhkan. Katakanlah ada hubungan yang sakit. Katakanlah ada orang yang sedang sakit hati, saudara dikasih Tuhan. Maka kehidupan Kristus yang keluar dari kehidupan kita itu memberikan keharuman, kesembuhan. Artinya apa? Kita bisa menjadi agen dari kesembuhan bagi orang lain lewat kehidupan Yesus yang keluar dari kita. Saya kasih konkret deh. Kalau ada yang sakit hati, kita datang kepada mereka, kita kuatkan mereka, kita beri mereka iman, kita beri mereka kepercayaan seperti pengenalan akan Tuhan tadi itu. Kemudian kita berikan contoh kehidupan Kristus yang menguasai diri, yang tidak mempersulit keadaan, yang enggak lu jual gua beli, enggak gitu. Aksi reaksi, enggak gitu. Kita ini adalah seperti termostat, penentu suhu ruangan. Kita bukan termometer yang diombang-ambingkan oleh suhu ruangan. Ruangan dingin kita dingin, ruangan panas kita panas. Enggak, kita yang menentukan termostatnya.
tinggal klik itu remote AC. Kita mau berapa derajat, terjadi demikian. Sama dengan lingkungan di sekitar kita. Mungkin lingkungannya panas, setel dengan keharuman Kristus. Karena keharuman itu menyembuhkan. Setidaknya pada orang-orang yang kita kenal hari-hari ini. Nah, saya kasih tahu ya. Hari-hari ini banyak orang sedang takut, sedang kecewa, sedang sakit hati, sedang bingung. Saudara, ini ladang, ini kesempatan, sebarkan keharuman. Kehidupan Kristus kepada mereka. Sebarkan keyakinan, sebarkan iman, pengenal akan Tuhan tadi. Berikan kepada mereka. Lewat apa? Lewat pendampingan, lewat ngomong, lewat mungkin Tuhan kasih kesempatan kita memberikan advice kepada mereka, kepada teman kantor kita, kepada siapapun yang Tuhan utus. Kita harus berbicara kepada mereka. Dan akhirnya mereka punya pengharapan. Mari kita mulai yuk dari sekarang ya. Kita penuhi Balikpapan atau dimanapun Anda menyaksikan pengajaran ini. Kita penuhi dengan keharuman Kristus lewat kehidupan kita. Lah bayangkan saudara dikasih Tuhan ya, kalau dupanya itu seorang herol menyebarkan keharuman. Tambah icat menyebarkan keharuman, dupa yang dibakar. Ya, makanya gambarnya kan seperti Kristus ya, dikorbankan ya, dibakar. Harus dibakar baru harumnya keluar. Oh iya, yes. Yesus harus dibakar dulu supaya harumnya keluar. Memang siapa bilang dengan menyebarkan keharuman tidak ada pengorbanan dari kehidupan kita. Ada pengorbanan, penguasaan diri itu pengorbanan, kesabaran itu pengorbanan, memaafkan itu pengorbanan. Ibarat sebuah dupa yang dibakar, kemenyan dibakar tuh ada yang terbakar. Tapi dari situ keluarlah keharumannya. Tidak apa-apa ada pengorbanan, yang penting ada keharuman. Kehidupan kita akhirnya menyebarkan kesejukan dan kesembuhan di lingkungan di mana kita berada. Saya bilang tadi ya, seorang herol, Icat, Felix, Denny, Daniel, Pak Yunus, Lina, Yanti si saya, Kevin anak saya, jemaat semuanya, ada berapa kita. Kalau semuanya dibakar sebagai sebuah keharuman, betapa harumnya Balikpapan. Mari penuhi itu, saudara dikasih Tuhan ya. Dengan kata-kata yang menguatkan. Kalau orang maki-maki di luar sana terpengaruh sama YouTube dan seterusnya, kita harus dengan roh yang berbeda, dengan opposite spirit. Kita harus berbeda sikap kita. Jangan saudara dikasih Tuhan. Malah, aduh deh bikin malu deh ya. Katanya orang percaya tapi kata-katanya penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketakutan. Yes, kita realistis, kita tahu situasinya sulit. Tapi kita orang percaya, come on. Kita disebut orang percaya, kita disebut orang beriman. Tidak adakah kata-kata iman yang keluar dari mulut kita? Tidak ada kata-kata kepercayaan keluar dari mulut kita. Kok kata-kata yang keluar adalah ketakutan? Kok kata-kata yang keluar adalah hoax misalnya? Stop ya. Dunia butuh pengharapan. Kita eksekutor kehendak Tuhan. Partner Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita untuk mungkin kita butuh sacrifice. Tapi biarlah dupanya, asapnya, aromanya menyebar. Orang bisa mengenal kita. Ada ciri khas yang spesial, ada aroma yang spesial. Saya kasih Tuhan ya. Kita yang suka pakai perfume kan, ada favorit-favorit kita. Kalau sudah ada aroma itu, sudah tahu itu. Itu suamiku datang, istriku itu. Walaupun belum tentu, tapi itu merupakan identitas. Oke ya, itu identitas. Ayo sebarkan keharuman kehidupan Yesus lewat kehidupan kita. Yang terakhir, keharuman doa orang kudus dalam syafaat. Mari baca dulu ayat terakhir ini. Imamat 16:12. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia ini imam ya, harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan. Sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian, itu asap yang penuh dengan aroma wangi-wangian ya, yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Nah ini pola kan ada di bait-bait suci ya, ada keharuman asap, kemenyan lah, dupa gitu ya. Itu pola, itu juga di perjanjian lama dikenal. Cuma dalam Kristus, dupa yang dibakar itu siapa? Kita! Gitu ya. Kemenyannya itu siapa? Kita. Dibakar dalam penguasaan diri, dibakar di dalam iman, dibakar dalam kesabaran, dibakar tanda kutip dibakar. Supaya yang keluar adalah wangi-wangian dari kehidupan kita.
Nah, nomor 3 ini, wangi-wangian yang keluar adalah dalam konteks ayat ini adalah kehidupan orang kudus, khususnya dalam doa dan syafaat. Jadi kita bisa menyebarkan keharuman lewat syafaat kita. Berdoalah, saudara dikasih Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Yerusalem. Daripada memperdebatkannya. Di Yerusalem, ada banyak etnis di sana, ada banyak agama. Agama besar ada di Yerusalem. Jadi emang agak banyak yang membingungkan tentang Yerusalem hari-hari ini dalam hubungan dengan Palestina. Padahal ya Palestina juga orang Kristen ada. Tidak semua orang Palestina adalah orang-orang yang bukan Kristen. Di Yerusalem juga orang Kristennya ya dikit, banyak Yahudinya. Tapi juga di Yerusalem ada orang Arab gitu ya. Sama seperti di Medan ada orang Batak, ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Chinese, Cina Medan. Nah gitu ya, sudah dikasih Tuhan. Ada orang Arab di Medan. Di Yerusalem ada banyak suku dan etnis. Jadi waktu kita memberkati Yerusalem, kita tidak sedang merujuk pada agama tertentu, kepercayaan tertentu. Tapi memang Alkitab mengajar berkati Yerusalem, shalom bagi Yerusalem. Nah itu keharuman yang bisa kita tularkan. Saya minta kepada keluarga besar Rock Balikpapan, kepada siapapun Anda yang mengikuti pengajaran ini, coba lepaskan shalom bagi Yerusalem. Dan kita bersyukur sudah ada pembicaraan perdamaian dan sudah semakin baik. Berikan shalom buat Indonesia, shalom buat kota di mana kita berada, shalom Balikpapan. Itu keharuman. Jangan anggap remeh doa. Sekali lagi ya, jangan anggap remeh doa. Doa adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Komunikasi. Di dalam doa, dengar ya, ada kehidupan. Kehidupan yang hebat. Ada kehidupan Kristus, ada kuasa Kristus di situ. Mari ya, kita mulai terlibat dalam syafaat. Doa. You have not because you ask not. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berdoa, dan tidak hanya berdoa untuk diri sendiri. Kalau bicara keharuman, asap yang disebarkan itu bukan mengasapi diri. Itu asap untuk menyebar. Kenapa harus asap? Supaya menyebar sampai pada pori-pori yang tidak bisa dimasukin, dia bisa masuk. Itu asap. Bukan cerit, perfume. Enggak, asap. Ya, aromaterapi. Itu ya. Aromaterapi kan? Itu dia. Aroma kesembuhan. Gitu sudah dikasih Tuhan. Mungkin judul khotbah ini bagus, aromaterapi ya. Sudah dikasih Tuhan ya. Ya, flavor of favor. Ya, itulah tadi aromaterapi, aroma kesembuhan. Aroma kemurahan hati, aroma kasih karunia. Biar menyebar seperti asap. Terus merasuk. Nah sekarang yang nomor 3, lewat doa kita. Lewat syafaat kita. So dikasih Tuhan, saya sudah selesai. Coba ingat tadi ya, sebarkan 3 keharuman, 3 aroma, 3 rasa. Nomor 1 adalah keharuman pengenalan akan Tuhan. Di situ ada iman, ada kepercayaan, ada keberanian di situ. Sebarkan. Dunia sekarang sedang ketakutan, sedang khawatir, sedang tidak percaya diri. Saudara, mari saya berdoa. Saudara menyebarkan aroma pengenalan akan Tuhan. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang kedua, aroma kehidupan Kristus. Di situ ada karakter Kristus, sifat Kristus, kesurupan Kristus, perspektif Kristus, attitude Kristus, tindakan Kristus, dan kuasa Kristus. Oke? Saudara bisa lepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita partner Roh Kudus, kita eksekutornya. Mari. Confidence. Ya, jangan do nothing. Yang ketiga, sudah bisa langsung kita praktekkan. Doa orang kudus. Itu adalah sebuah dupa, sebuah keharuman yang bisa kita sebarkan di kota kita, di bangsa kita, di lingkungan kantor kita, dimanapun, di toko kita. Nah, saya bilang ya, ada toko-toko yang pakai kemenyan-kemenyan, pakai harum-haruman, pakai pesugihan. Saudara bisa punya pesugihan tanda kutip. Sebarkan keharuman doa, saudara. Doa untuk orang-orang yang datang tidak hanya beli produk yang Anda jual, tapi mereka mengalami kehidupan Kristus. Mereka bisa mendapatkan atau disentuh oleh kehidupan Kristus ketika mereka masuk di toko saudara, masuk ke kantor saudara. Bagaimana bisa? Bisa lah. Bapak rohani kita Pak Arifin beberapa kali bersaksi, beberapa kali mengalami pengalaman, dia masuk ke salon, orang dilawat oleh Tuhan. Ya, karena dia mau barbershop gitu ya. Tadi kasih Tuhan ya. Makan aja. Jadi waktu dia masuk ke tempat potong rambut, dikasih Tuhan, orang dilawat oleh Tuhan. Dia ngantar Cik Vivi di salon, orang dilawat oleh Tuhan. Ke restoran, orang dilawat oleh Tuhan. Kita harus percaya apa yang Roh Kudus bisa buat, itu maksud saya. Ya, kita harus percaya apa yang Roh Kudus bisa buat. Dia bisa buat segala perkara. Yang penting kita memiliki pengenalan akan Tuhan,
hidup dalam kehidupan Kristus, dan mulai, saudara dikasih Tuhan, berdoa, bersyafaat. Kita orang kudus, ya, saudara dikasih Tuhan. Dan orang kudus dibutuhkan di bangsa ini untuk mengangkat tangan dan memberkati bangsa ini. Oke, saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bersyukur kami mendapatkan anugerah untuk bisa menjadi pelaksana kehendak Tuhan, menyebarkan keharuman Kristus, keharuman kasih karunia di lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk semua kekuatan, penyertaan, pembelaan yang terus kami alami, yang terjadi lewat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka benar-benar mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau, dengan firman-Mu. Khususnya Tuhan, lewat firman-Mu ini, kami semua mau setuju dengan Engkau, menyebarkan keharuman Kristus dimanapun kami berada, lewat pengenalan Tuhan dari kehidupan kami, dan kehidupan Yesus yang kami hidupi, menyembuhkan banyak orang. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Tuhan, semua yang lemah dikuatkan, karena mereka sungguh-sungguh bisa melihat lewat kelemahan itulah keharuman Kristus bisa tercium bagi banyak orang. Lewat pergumulan kami Tuhan, keharuman Kristus bisa terlihat, terasakan oleh banyak orang di kantor kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, semakin pergumulan kami berat, semakin harum aroma yang tercium, karena kami hidup di dalam Kristus. Kehidupan Kristus yang tercium dari banyak orang. Meteraikan firman-Mu buat kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ada roti dan anggur, suci kuduskan Tuhan, kami mau perjamuan kudus, hati kami terpaut kepadamu, kami memandang kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, siapkan roti dan anggur, perjamuan kudus. Kita melakukan ini dengan mengingat 3 hal. Mari sebutkan sama-sama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. Mari pandang Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kita lakukan ini justru karena kita percaya pada kuasa-Nya dan persekutuan yang hebat dengan Tuhan. Mari angkat sama-sama roti Anda. Gereja yang dikasihi Tuhan, bukankah roti perjanjian yang kita angkat tinggi ucapkan syukur ini? Sesungguhnya persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup dan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makanlah dengan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan setelah makan roti dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Kita melakukan ini karena kita mengingat akan Tuhan, akan karya pengorbanannya dan kuasanya. Angkat cawan ini, pandang Yesus. Tangan kiri pegang saudara sebagai tanda penyerahan. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan terjadi. Keteguhan terjadi dalam kehidupan kami. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapan syukur ini semua adalah persekutuan yang mahal dengan darah yang memulihkan, menyembuhkan. Dengan darah dari Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Aku berdoa kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Aku berdoa untuk shalom bagi Yerusalem, shalom bagi Indonesia. Aku berdoa Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk pemulihan demi pemulihan yang terus Engkau lakukan untuk bangsa ini. Dalam hal pandemi dan ekonomi, biarlah kemurahan-Mu tolong Pak Jokowi dan timnya dia, untuk benar-benar bisa menyelesaikan semua ini efektif dan efisien, karena Engkau campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami melihat tidak ada lonjakan kasus COVID pasca Lebaran Tuhan dan libur panjang. Kami berdoa terkendali dalam nama Yesus. Bahkan semakin menurun, semakin baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan, pemimpin kami, kota kami, Balikpapan kami berkata shalom. Kota-kota di mana kami berada Tuhan, kami berkata shalom. Kami mau biarlah dupa keharuman Kristus naik
memenuhi Indonesia, memenuhi kota di mana kami berada, memenuhi Balikpapan. Pengenalan akan Tuhan terjadi karena Engkau memakai kami Tuhan dengan kehidupan-Mu yang keluar dari kehidupan kami. Bapa, meteraikan Tuhan semua firman-Mu yang telah kami dengar dengan tubuh dan darah-Mu ini. Dan kami akan hidup dalam kemenangan, kami akan hidup kesembuhan, dalam pemulihan. Kami akan hidup di dalam kehendak Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga mau mengangkat handphone kami, persembahan kami secara virtual, online. Tuhan, kami memberi justru karena kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Walaupun juga kami percaya yang menabur pasti menuai, tapi kami percaya Tuhan, kami memberi ini karena kami bersyukur, mengasihi Tuhan. Kami memberi ini karena kami mencintai Tuhan dan mengekspresikan cinta kami dengan pemberian persembahan. Mengekspresikan ketaatan kami dengan mengembalikan perpuluhan. Kami berikan semuanya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Untuk jemaat yang sedang bergumul dengan sakit mereka, aku berdoa sembuh oleh darah Yesus. Bergumul dengan pergumulan mereka di pekerjaan mereka, bis mereka, biarlah Engkau campur tangan, memberikan mereka hikmat. Khususnya beberapa jemaat yang mungkin dalam pergumulan berat, dalam berbisnis, berusaha, berprofesi. Mari Tuhan, berikan tuntunan-Mu, kehendak-Mu terjadi, kekuatan-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja. Dan mereka melepaskan kuasa Tuhan untuk semua intimidasi, provokasi, pengalaman yang tidak baik yang mereka alami dalam pekerjaan mereka. Mereka melepaskan kuasa Tuhan di sana untuk menyatakan Kristus bekerja di sana. Sehingga Tuhan lewat pemulihan, lewat pertolongan Tuhan bagi mereka, mereka semakin memperluas kerajaan sorga. Tuhan, berikan kerendahan hati kepada kami semua. Kami bergerak di dalam kerendahan hati itu untuk menyatakan Kristus lewat kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kami membuka tangan kami dan kami menyambut semua berkat ini karena mata kami tertuju kepadamu. Dan mempercayai semua firman-Mu tentang berkat Tuhan juga terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Dan kita mau berkata buat dua tangan kita ini, kita melepaskan iman kita kepada tangan ini. Sebab apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini percaya berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini percaya berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini katakan percaya berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan dikasih Tuhan, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dan dengan wajahnya beri kau kasih karunia. Menghadapkan wajah kepadamu, terimalah shalom, terimalah damai sejahtera, berlimpah-limpah, bersukacita dalam pengharapan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, yang bersukacita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati saudara, shalom, selamat hari Minggu. Bersyukurlah
kekuatan